Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih bersama dengan Bu Anis. Ya, hari ini kita masih belajar pada bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Setelah menonton video ini, saya berharap kalian akan bisa yang pertama menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kemudian yang kedua, semoga kalian akan bisa menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Harapan yang ketiga, setelah menonton video ini, kalian akan bisa menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Oke, siapkan buku kalian dan catat apa yang saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya? Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 dan X2 dapat disusun dengan menggunakan rumus. Nah, ini dia rumusnya. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini diingat-ingat ya rumusnya ya. Saya berikan contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan negatif 5. Dari kalimat ini, maka bisa kita tulis bahwa persamaan kuadratnya memiliki akar-akar X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 5. Oke, kita lihat rumus persamaan kuadrat. Di dalamnya ada penjumlahan akar dan hasil kali akar. Maka kita hitung dulu penjumlahan akarnya dan hasil kali akarnya. X1 ditambah X2 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Sama dengan berapa? Negatif 3. Dan X1 kali X2 sama dengan 2 kali negatif 5. Berapa hasilnya? Negatif 10. Rumus persamaan kuadrat adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan apa yang tadi kita hitung ke dalam rumus persamaan kuadrat. X kuadrat tetap dikurangi X1 ditambah X2 tadi berapa? Negatif 3. Kita tulis di sini negatif 3 kali X ditambah X1 kali X2 tadi berapa? Negatif 10. Kita tulis di sini negatif 10 sama dengan 0. Atau X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan negatif 5 adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Itu ya. Oke, sekarang materi yang kedua. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Bagaimana cara menyusun
persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan menggunakan rumusnya masih sama seperti yang tadi. I kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ingat-ingat rumusnya, jangan sampai lupa. Oke, saya berikan contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya adalah 3 dan hasil kali akar-akarnya adalah 1/3. Dari kalimat yang ada ini diketahui apa? Jumlah akar-akarnya adalah 3. Berarti kita tulis X1 ditambah X2 sama dengan 3. Dan hasil kali akar-akarnya adalah 1/3. Maka kita tulis X1 kali X2 sama dengan 1/3. Rumus persamaan kuadratnya bagaimana? Kalian ingat rumusnya? I kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan yang tadi kita ketahui. I kuadratnya tetap dikurangi X1 ditambah X2 berapa? 3. Kita masukkan ke sini, dikurangi 3 kali X ditambah X1 kali X2 berapa? 1/3. Kita masukkan, berarti ditambah 1/3 sama dengan 0. Sehingga di sini sebenarnya sudah terbentuk persamaan kuadrat, yaitu I kuadrat ditambah 3X ditambah 1/3 sama dengan 0. Agar persamaan kuadrat ini lebih cantik, kita poleslah. Diapain? Kita kalikan dengan 3. Bagus. Berarti menjadi 3I kuadrat dikurangi 9I ditambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Sekarang materi yang ketiga. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya? Ayo, jangan salah persepsi ya. Oke, kita masih pakai rumus. Rumusnya seperti apa? X kuadrat dikurangi P ditambah Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Loh, rumusnya hampir sama kan? Seperti yang tadi, cuma tidak menggunakan X1 dan X2. Kita gunakan akar-akarnya pakai simbol P dan Q. Oke, saya beri contohnya ya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2I kuadrat dikurangi 7X ditambah 3 sama dengan 0. Oh, berarti hubungannya apa ini? Tadi kan akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, berarti hubungannya di sini 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Oke, cara menjawabnya ini kita sediakan 2 bagian. Ada persamaan kuadrat lama dan ada persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat lama. Akar-akar dari persamaan kuadrat lama itu yang seperti apa? Ya ini yang ada di dalam soal, yaitu 2I kuadrat dikurangi 7X ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, sekarang kalian masih ingat tentang rumus jumlah dan hasil kali akar?
Ya, tentunya masih ingat dong. Kalau X1 ditambah X2 rumusnya apa? Negatif B per A. Sekarang kita masukkan. Berapa B-nya, berapa A-nya? Oke, negatif B. B-nya berapa? Negatif 7. Tulis di sini. Per A. A-nya berapa? 2. Oke, sekarang kita hitung. Negatif 7 hasilnya adalah 7. Per A-nya 2. Berarti 7 per 2 atau 31 per 2. Sekarang kalau perkalian akarnya, masih ingat rumusnya? X1 kali X2 rumusnya bagaimana? C per A. C-nya berapa di sini? 3. A-nya 2. Sehingga hasilnya 3 per 2. Oke, sekarang kita beralih ke persamaan kuadrat baru. Akar-akar persamaan kuadrat baru. Biar beda dengan akar-akar persamaan kuadrat lama, maka kita pakai simbol yang beda, yaitu P dan Q. P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat baru. Nah, berapa besarnya P dan berapa besarnya Q? P besarnya adalah 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Berarti P sama dengan 2 kali X1. Dan Q besarnya 2 kali X2. Oke, sebelum kita tulis rumus persamaan kuadrat. Di dalam rumus persamaan kuadrat baru ada penjumlahan akar dan perkalian akar. Maka kita hitung dulu. Penjumlahan akarnya, P ditambah Q sama dengan 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Atau bisa kita tulis 2 kali X1 ditambah X2. Sama dengan 2 kali X1 ditambah X2 berapa? 7 per 2, kita tulis di sini. Maka 2 kali 7 per 2, berapa hasilnya? 14 per 2 atau 7. Sedangkan perkalian akarnya, P kali Q sama dengan 2 kali X1 kali 2 kali X2. 2 kali 2 berapa? 4. Kali X1 kali X2. X1 kali X2 berapa tadi? 3 per 2. Kita tulis. Maka 4 kali 3 per 2. Berapa hasilnya? 12 per 2 atau sama dengan 6. Rumus persamaan kuadrat baru bagaimana? Tadi I kuadrat dikurangi P ditambah Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Oke, kita tulis lagi. I kuadratnya tetap dikurangi P ditambah Q berapa? 7 kan? Kita masukkan sini 7X ditambah P kali Q berapa? 6. Berarti ditambah 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, di masa pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu jaga jarak. Terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan dan menyimak video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.